Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang maha tinggi, dialah satu-satunya Rabb kita, bahkan dialah Rabbul Alamin, Rabbnya alam semesta ini, di mana tak ada satupun dari makhluk yang ada di muka bumi ini maupun di luar bumi ini, melainkan semuanya itu adalah ciptaan Allah. Allah lah Rabbul Alamin, Tuhan seluruh makhluk. Maka dari itu sangat wajib untuk kita lantunkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pun akan menambahkan nikmatnya kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur kepada Allah, maka pasti Allah akan tambah nikmatnya kepada kita. Baik adik-adikku sekalian, di malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita yang sudah agak lama terpending, yaitu pelajaran akidah, yaitu Kitabut Tauhid. Kita akan melanjutkan membaca kitab At-Tauhid, pelajaran Tauhid. Dan kita insyaallah ta'ala sudah masuk pada pembahasan tentang sebuah hadis yang sangat agung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di mana hadis ini memberikan kabar gembira kepada kita seluruhnya. Bahkan ini adalah sebuah kabar yang paling menggembirakan. Bahkan para sahabat pun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan berita ini, mereka gelisah memperbincangkannya di antara mereka. Siapakah orangnya? Siapakah orangnya? Yaitu sebuah hadis yang menjelaskan tentang akan ada dari umat ini 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Tidak ditanyakan lagi perbuatannya di dunia dan tidak terkena azab, langsung masuk surga. Tidak dibersihkan dulu dosanya di neraka. Maka ini adalah perkara yang sangat menggembirakan, di mana kita
berpeluang dengan adanya berita yang seperti ini, kita berpeluang untuk mengejar keutamaan ini, untuk bisa berlomba siapakah yang akan menjadi golongan ini. Karena terbatas orangnya, hanya 70.000. Sementara umat Islam sudah jutaan, bahkan puluhan juta dari sejak lahirnya Islam sampai sekarang. Bahkan dalam sebuah riwayat yang lain, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta tambah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala pun tambahkan setiap 1000 ditambah 70.000, jadi 70 kali 70.000. Itulah jumlah orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab nanti. Dan ini adalah sebuah berita yang bukan hanya sebuah, dan ini bukan hanya sebuah angan-angan atau janji-janji saja, namun ini berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tak ada satupun yang diucapkan oleh Nabi melainkan semuanya itu adalah wahyu yang diwahyukan melalui persetujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik adik-adikku sekalian, kita akan mulai membaca hadisnya. Silahkan kita dengar dengan baik, jangan bermain-main. Kita simak dengan baik agar kita bisa mendapatkan pelajaran dan kita bisa tergolong di dalamnya. Penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, diriwayatkan dari Husain bin Abdurrahman rahimahullah yang mengatakan, jadi Husain ini yang mengatakan. Kita baca dulu secara utuh hadisnya, kemudian kita berupaya untuk menjelaskannya. Beliau berkata, saat itu aku berada di sisi Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala. Kemudian dia bertanya, temannya itu bertanya, Sa'id, siapa di antara kalian yang melihat bintang yang jatuh tadi malam? Maka aku katakan, aku yang melihatnya. Kemudian ku katakan lagi, hanya saja aku tidak menunaikan sholat. Akan tetapi aku disengat hewan buas, hewan yang berbisa. Kemudian Said ini bertanya, lalu apa yang kamu perbuat? Lalu aku katakan, aku melakukan ruqyah. Dia pun bertanya, apa yang membuatmu melakukan ruqyah? Lalu aku katakan, hadisun yang diceritakan kepadaku oleh Asy-Sya'bi. Dia bertanya, apa yang diceritakan Asy-Sya'bi kepadamu? Maka aku katakan, ia bercerita kepada kami bahwa dari Buraidah bin Husayb, bahwa ia mengatakan tidak ada ruqyah kecuali dari gangguan ain dan humam. Dia pun mengatakan, sungguh bagus orang yang menunaikan apa yang ia dengar. Akan tetapi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menyampaikan kepada kami dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, diperlihatkan kepadaku umat-umat. Aku pun melihat ada nabi dengan beberapa pengikut saja, tidak sampai 10. Ada pula nabi dengan 1 pengikut atau 2 pengikut saja. Dan ada juga nabi yang tanpa pengikut sama sekali, tidak ada pengikutnya seorang pun. Maka tiba-tiba diperlihatkan kepadaku 1 rombongan dalam jumlah besar. Maka aku mengira bahwa mereka adalah umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata dikatakan kepadaku, ini adalah Musa alaihissalam dan kaumnya. Kemudian aku pun memandang, tiba-tiba ada rombongan dalam jumlah yang sangat besar lagi. Lantas dikatakan kepadaku, ini adalah umatmu, bersama mereka ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam pun bergegas lalu masuk ke rumah beliau. Maka orang-orang pun memperbincangkan tentang kalangan yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab itu.
Sebagian dari mereka mengatakan barangkali mereka adalah orang-orang yang menyertai Nabi SAW saja. Sementara sebagian yang lain mengatakan barangkali mereka adalah orang-orang yang dilahirkan pada masa Islam dan mereka tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah Subhanahu wa taala sampai mereka mati. Kemudian mereka menyebutkan berbagai hal terkait dengan perkara ini. Maka Nabi SAW pun keluar untuk menemui mereka. Setelah diberitahu oleh mereka tentang perbincangan itu, Nabi SAW pun bersabda, mereka adalah orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah, kemudian tidak meminta untuk tidak melakukan pengobatan dengan secara kai, tidak bertadhayyur, dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bangkitlah Ukasha bin Mihsan segera berdiri lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, doakanlah aku kepada Allah agar Dia menjadikan aku termasuk di antara mereka." Maka Nabi SAW pun menjawab, "Kamu termasuk di antara mereka." Kemudian seorang lagi berdiri dan berkata, "Doakan aku juga kepada Allah agar Dia menjadikan aku termasuk di antara mereka." Kemudian Nabi SAW menjawab, "Kamu telah didahului oleh Ukasha." Baik, ini hadisnya agak panjang. Kita akan berusaha untuk menyelesaikan malam ini ya. Kita akan menjelaskan hadis ini. Lihat, dalam hadis ini ada sekalian syarat dengan ilmu. Betul-betul sangat banyak faedah dan ilmu yang bisa kita petik di dalamnya. Perhatikan dengan baik, perhatikan dengan baik. Lihat, penulis mengatakan diriwayatkan dari Husain bin Abdurrahman yang mengatakan, saat itu aku berada di sisi Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala. Kemudian dia bertanya, siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh tadi malam? Ya, bintang jatuh. Kita bisa lihat, biasa melihat bintang jatuh. Dan bintang jatuh ini ada juga yang menjadikannya sebagai Tuhan. Orang-orang bodoh dari kalangan agama-agama yang selain dari Islam, ketika mereka melihat bintang jatuh, mereka berdoa kepadanya. Mereka menganggap doanya akan dikabulkan. Ini adalah kebodohan. Kemudian beliau mengatakan, aku yang melihatnya. Kemudian aku lagi mengatakan, segera dia susul dengan ucapan, hanya saja aku tidak melakukan sholat ketika itu. Lihat adik-adikku sekalian ya, sahabat ini langsung meluruskan mindsetnya orang yang bertanya, aku melihat bintang jatuh di malam hari tetapi aku sedang tidak sholat malam. Maka dari sini kita dapat melihat betapa mulianya para sahabat Nabi SAW dan betapa terikatnya mereka dengan senantiasa untuk mengikhlaskan amalan mereka, dan mereka tidak senang dipuji dengan sesuatu apa yang tidak mereka amalkan. Karena kalau dia tidak segera meluruskan, orang-orang akan mengira, oh ternyata tadi malam dia mungkin sholat malam. Karena itulah kebiasaan amalan para sahabat. Tetapi dia segera meluruskan. Dia tidak mau dipuji dengan sesuatu yang tidak dia lakukan. Aku tadi malam tidak sholat. Dia tidak mau dianggap sholat karena dia memang tidak sholat. Jangan sampai dianggap sholat. Segera diluruskan. Inilah ciri orang-orang yang memiliki keikhlasan di dalam hatinya, yang betul-betul memperhatikan kebersihan jiwanya, yang betul-betul memperhatikan dia tidak mau dipuji dengan sesuatu yang tidak dia miliki. Kemudian dia mengatakan, hanya saja aku disengat oleh binatang yang berbisa. Kemudian orang yang bertanya tadi bertanya lagi, lalu apa yang kamu lakukan? Coba lihat, ditanyakan lagi, lalu apa yang kamu lakukan?
Orang itu mengatakan, aku melakukan ruqyah. Maka ditanyakan lagi, apa yang membuat kamu melakukan hal itu? Lihat ya, para sahabat itu seperti itu, adik-adikku sekalian. Kalau ada sahabat yang berbuat sesuatu, ditanyakan, apa dasarnya perbuatanmu itu? Apakah ada dalilnya dari Nabi atau tidak? Kan dia mengatakan, saya melakukan ruqyah. Lalu ditanya lagi, apa dasarnya? Apakah kamu melakukan itu sesuai dengan keinginanmu saja atau memang ada dasarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka orang ini mengatakan, haditsun, ada hadisnya, berarti dia berbuat di atas petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadis yang mendukung perbuatannya itu, berarti dia beramal di atas cahaya, di atas petunjuk, bukan di atas perkara yang diada-adakan, bukan perkara bid'ah amalannya. Ada petunjuknya. Haditsun yang diceritakan kepadaku oleh Asy-Sya'bi, dia berkata, kemudian orang itu tadi bertanya lagi, apa yang diceritakan Asy-Sya'bi kepadamu? Lalu kukatakan, dia bercerita kepada kami dari Buraidah, tidak ada ruqyah kecuali dari gangguan ain dan humam. Ain itu adalah penyakit yang didatangkan karena hasad, dengki, iri hati dari orang lain melalui pandangan mata. Maka dari itu, adik-adikku sekalian, jangan senang memamerkan sesuatu yang kita punya kelebihan di situ. Pamerkan harta misalnya, pamerkan kecantikan, kegagahan, pakaian, jangan senang memamerkan. Karena akan ada orang-orang di sekitar kita yang hasad, dengki, iri hati, dia akan melemparkan kepada kita penyakit ain melalui pandangan matanya. Orang bisa terkena penyakit ain dari pandangan matanya. Oleh karena itu, banyak orang yang kita sering lihat di sewaktu remajanya itu sangat gagah, sangat cantik, karena dia sering pamerkan, tidak lama kemudian berubah menjadi jelek, tidak bagus lagi, terkena penyakit ain. Kemudian jadi humam, kalau adapun humam, dia adalah sengatan penyakit yang didatangkan oleh binatang yang berbisa, sengatan binatang bisa. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dua penyakit ini bisa bisa disembuhkan dengan ruqyah. Kemudian orang itu mengatakan lagi, yang bertanya lagi tadi, sungguh bagus orang yang menunaikan apa yang ia dengar dan dia amalkan. Lihat para sahabat ya, seperti itulah mereka para sahabat. Sungguh bagus orang-orang yang beramal di atas petunjuk. Jangan orang yang beramal itu tanpa petunjuk, ini adalah kejelekan. Tapi siapa yang beramal di atas petunjuk, maka dia dipuji di zaman dahulu. Beda di zaman sekarang, justru orang memuji kalau ada amalan yang dia kerjakan yang tidak ada petunjuknya dari Nabi. Kalau ada orang yang beramal tidak ada petunjuknya dari Nabi, di zaman sekarang itu yang dipuji. Padahal di zaman sahabat itu sangat tercela. Orang beramal tidak ada dasarnya, tidak ada petunjuknya dengan amalan bid'ah, itu sangat tercela di zaman dahulu. Dan yang terpuji adalah amalan yang didasari dengan petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang itu mengatakan, akan tetapi Ibnu Abbas rahimahullah taala menyampaikan kepada kami dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada dua hadis yang disampaikan, tetapi hadis ini seolah-olah bertentangan, namun ketahuilah hadis ini tidak bertentangan. Hadis ini tidak bertentangan, hanya perbedaannya masalah keutamaan. Masalah keutamaan saja. Jadi kalau orang mau meninggalkan ruqyah, tidak meminta untuk diruqyah oleh orang lain, dia akan dapat keutamaan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tetapi kalau dia meminta diruqyah sama orang lain dari penyakitnya, tidak juga berdosa, tetapi dia tidak mendapatkan keutamaan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Sebab syaratnya kata Nabi tidak meminta diruqyah.
Sebentar kita akan jelaskan secara lebih detail lagi. Kemudian beliau berkata, Nabi bersabda kepadaku, diperlihatkan kepadaku umat-umat, maksudnya itu umat yang sudah berada di alam barzakh, bukan di dunia. Ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul seorang nabi, karena diperlihatkan tentang perkara-perkara yang gaib kepada beliau. Ini menunjukkan bahwa beliau adalah betul-betul seorang nabi. Kemudian Nabi berkata, aku pun melihat ada nabi dengan beberapa pengikut saja, sedikit pengikutnya, kurang dari 10. Ada pula nabi dengan 1 pengikut atau 2 pengikut saja. Ada juga nabi tanpa pengikut seorang pun, tidak ada pengikutnya. Maka dapat kita lihat dari hadis ini bahwasanya kebenaran itu, adik-adikku sekalian, bukan dengan jumlah. Kebenaran itu dapat kita lihat bukan karena banyaknya pengikut, bukan karena banyaknya yang mengikutinya, tapi kebenaran itu datangnya dari wahyu, dari kitabullah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tidak ada yang mengikutinya, walaupun hanya 1-2 orang yang mengikutinya, kapan dia berpegang teguh di atas petunjuk wahyu ini, Al-Quran dan Sunnah, maka sungguh dia adalah orang-orang yang berada di atas kebenaran. Dari hadis ini dapat kita lihat apakah Nabi yang benar atau kaumnya di zaman itu. Mana yang benar? Kaumnya sangat banyak, tetapi yang mengikutinya hanya 1-2, bahkan tidak ada yang mengikutinya. Siapa kira-kira yang dibenarkan oleh Allah? Kaumnya atau nabinya? Nabinya, sementara dia hanya 1 orang, kaumnya banyak. Di sini kita dapat melihat kebenaran itu tidak berpihak kepada sistem banyaknya orang, banyaknya pengikut, tetapi kebenaran itu terambil dari wahyu. Walaupun hanya 1-2 orang yang mengikutinya, walaupun sedikit pengikutnya, ini adalah ilmu yang sangat berharga. Jadi kelak nanti ketika kita diperhadapkan dengan sesuatu perkara, kita bisa melihat kebenaran itu sesuai dengan wahyu, bukan sesuai dengan banyaknya yang mengikutinya, bukan sesuai dengan banyaknya kelompoknya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadis yang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, umatku ini akan terbagi menjadi 73 kelompok. 72 finnar, kata Nabi, di neraka. 1 yang akan selamat masuk ke dalam surga. Lihat, ini bukan umat orang-orang kafir, ini umatnya Nabi, terbagi 73. Hanya 1 yang selamat. Siapa yang selamat? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang berada di atas petunjukku dan para sahabatku, yang mengikutiku dengan para sahabatku. Jadi kebenaran itu kita bisa lihat dari wahyu yang datang dari Allah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas pemahaman para sahabat, bukan atas dasar banyaknya orang. Walaupun kelompok itu misalnya 1/2 bumi ini masuk di kelompoknya itu, masuk di ormasnya ini, masuk di organisasinya itu. Lihat, kebenaran itu dari wahyu, bukan karena banyaknya pengikutnya. Ini perlu kita perhatikan adik-adikku sekalian ya, karena bahaya kalau kita sembarang mengikuti, mau ikut-ikutan sama orang karena banyak kelompoknya kita ikut juga di situ. Ini bahaya, diancam neraka oleh Nabi. 73 umatnya Nabi, hanya 1 yang selamat, 72-nya masuk ke dalam neraka, terancam. Kemudian
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi melanjutkan hadisnya, tiba-tiba diperlihatkan kepadaku suatu rombongan dalam jumlah besar, maka aku mengira bahwa mereka adalah umatku. Lihat ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga itu berbangga dengan banyaknya umatnya nanti di akhirat. Nabi mengira rombongan itu adalah umatnya. Ternyata dikatakan kepadaku ini adalah Musa dan kaumnya. Maka aku pun memandang ke sebuah ufuk, tiba-tiba ada rombongan dalam jumlah besar lagi. Lantas dikatakan kepadaku, inilah umatmu. Bersama mereka ada 70.000 yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Lihat ya, Nabi kita itu berbangga juga dengan banyaknya umatnya. Maka dari itu jangan membuat malu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perbuatan kita. Sebab nanti di akhirat akan ada umatnya Nabi yang terusir dari telaganya Nabi. Nabi dapat mengetahui umatnya dari tanda-tandanya, tetapi ada juga umatnya diusir. Allah usir dari telaganya Nabi. Sampai-sampai Nabi mengatakan ketika itu, umatku itu adalah umatku. Lalu dikatakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, kamu tidak mengetahui pekerjaan, ibadah, amalan orang itu setelah engkau tiada, sepeninggalmu. Dia melakukan perkara-perkara baru yang tidak kamu contohkan. Dia melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada perintahnya darimu, ibadah-ibadah bid'ah yang tidak kamu contohkan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak memperdulikannya, tidak lagi mau membelanya, tidak lagi mau memberinya syafaat. Maka dari itu adik-adikku sekalian, ikutilah sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, kerjakan, jangan menambah dan jangan juga mengurangi. Kemudian di dalamnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Apa itu tanpa hisab dan tanpa azab? Artinya tidak diperiksa lagi, karena nanti di padang mahsyar itu ada namanya pertanggungjawaban. Setiap orang akan mempertanggungjawabkan segala apapun yang dia kerjakan di muka bumi ini, kecil maupun besar, akan diperlihatkan, dinampakkan di seluruh makhluk. Ketika itu semuanya, tidak ada satupun dosa yang terluputkan darinya kecuali diperlihatkan. Sampai-sampai ada pendosa yang berkata di hari itu, catatan apa ini yang tidak ditinggalkan padanya kecuali pasti dicatat, walaupun sangat kecil, sangat remeh perbuatan itu dicatat juga. Dan di hadits ini dikatakan ada umatnya Nabi tidak lagi diperiksa, tidak dihisab, tidak ditanya-tanya lagi. Kamu melakukan ini, tidak ditanya-tanya lagi. Wala azab, dan tidak diazab, tidak juga dicuci di neraka. Langsung masuk surga. Tidakkah ini membuat kita gembira sebagai umatnya Nabi? Kalau begitu ada peluang untuk kita. Dengan ilmu ini kita bisa bersaing dan berlomba untuk bisa termasuk ke dalam golongan ini. Ada peluang adik-adikku sekalian. Lihat para sahabat itu jiwanya adalah jiwa-jiwa besar, jiwa mulia, bukan jiwa-jiwa kotor, tujuan-tujuan duniawi. Mereka senantiasa mengejar keutamaan demi keutamaan dari Allah, kemuliaan. Mereka senantiasa bersaing untuk bisa menjadi orang yang paling dekat di sisi Allah. Itulah jiwa-jiwa para sahabat. Maka setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa akan ada dari umatnya 70.000 yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun segera beranjak dan masuk ke dalam rumah beliau. Maka setelah Nabi masuk, karena belum dijelaskan ciri-cirinya, tanda-tandanya siapa orang yang masuk surga itu tanpa hisab,
Para sahabat pun gelisah. Diperbincangkan di antara mereka. Mereka saling mengeluarkan pendapat. Siapa orangnya? Siapa orangnya? Bagaimana kriterianya? Mereka memperbincangkan, gelisah para sahabat. Kalau ada hal-hal yang seperti ini, mereka itu jiwanya tertuju kepada hal-hal yang utama di sisi Allah. Diperbincangkan sampai-sampai ada yang mengatakan mungkin orang itu yang setia menyertai Nabi saja. Ada juga yang berpendapat mungkin orang itu dia sejak lahir sudah Islam, tidak pernah menyembah patung, tidak pernah menyembah berhala. Sehingga dia mati di atas Islam juga, tidak pernah menyentuh kekafiran. Dan yang lain juga mengungkapkan pendapatnya, semua pendapat diungkap. Maka setelah itu keluarlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat pun segera bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, manusia memperbincangkan tentang apa yang engkau ucapkan tadi. Mereka saling mengeluarkan pendapat, siapa orangnya, bagaimana kriterianya, apa karakternya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun segera menjelaskan kepada mereka ciri-cirinya, tanda-tandanya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, mereka itu adalah orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah. Inilah pembahasannya tadi. Gara-gara ruqyah ini, gara-gara ruqyah ini keluarlah hadis ini. Mereka itu orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah. Padahal meminta diruqyah itu juga boleh, tidak haram. Meruqyah boleh, meminta diruqyah juga boleh. Tetapi kalau meminta diruqyah, menurut hadis ini tidak mendapatkan kesempatan masuk ke dalam golongannya orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Jadi kalau mau masuk ke dalam golongannya orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, salah satunya adalah jangan mau meminta diruqyah. Kenapa adik-adikku sekalian? Kenapa kalau kita meminta diruqyah itu kita tidak akan masuk ke dalam golongan ini? Dikarenakan adik-adikku sekalian, meminta diruqyah itu akan mengurangi tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita juga mampu untuk meruqyah diri kita sendiri. Ini akan mengurangi tawakal kita. Andai kata kita sendiri yang meruqyah diri kita, ini akan lebih sempurna penyandaran hati kita kepada Allah, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita meminta diruqyah kepada orang lain, apalagi kalau kita mengagumi orang itu, menganggap dia sangat hebat, sangat luar biasa, maka boleh jadi kita bertawakal kepadanya dan meninggalkan penyandaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu di antaranya. Kemudian setelah itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak menggunakan pengobatan dengan cara dikait. Kalau misalnya dia punya penyakit, di zaman dahulu itu ada namanya pengobatan dengan cara kait. Ditempelkan besi panas pada penyakit itu. Kait ini juga tidak diharamkan. Tidak diharamkan. Tetapi kalau mau masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, jangan mengobati penyakit dengan cara kait. Kait itu besi panas yang ditempelkan ke tempat yang sakit. Kemudian yang ketiga, tidak bertatayur. Apa itu tatayur? Tatayur ini bahagian dari kesyirikan memang. Tatayur itu mengundi nasib dengan perkara yang tidak syar'i.
Seperti misalnya ketika di pagi hari kita mau pergi kerja, ada binatang-binatang yang tertentu yang berbunyi, lalu kita menganggap binatang itu akan menganggap sial, kita menganggap bahwa akan ada kesialan kalau kita keluar rumah, hingga akhirnya kita pun meninggalkan pekerjaan kita gara-gara binatang yang berbunyi itu. Maka ini adalah tatayyur, dan ini adalah kesyirikan. Dalam hadis yang lain Nabi katakan tatayyur itu adalah kesyirikan, tatayyur itu adalah kesyirikan. Atau misalnya tatayyurnya orang-orang dahulu, dia melempar alat panah, atau dia kalau mau pergi berdagang, dia kasih terbang dulu burung ke atas. Kalau terbangnya burung itu langsung mengarah ke kanan, berarti berangkat, kamu akan mendapatkan keberuntungan. Kalau terbangnya ke arah ke kiri, maka jangan berangkat, kamu akan mendapatkan celaka, kerugian. Ini adalah tatayyur, menyandarkan nasib pada perkara yang tidak menjadi sebab, tidak syar'i, dilarang dalam Islam, dan ini dianggap sebagai sebuah kesyirikan. Kemudian yang terakhir syaratnya, karena syaratnya cuma 4, dan mereka bertawakal hanya kepada Allah. Lihat, dan ini adalah syarat pokoknya, syarat utamanya. Penyandaran hatinya orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab ini hanya kepada Allah. Tawakalnya hanya kepada Allah, cintanya hanya kepada Allah, takutnya, harapannya, tawakalnya hanya kepada Allah. Hatinya senantiasa terpaut terhadap perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Hatinya senantiasa bahagia, gembira dengan berita-berita yang datang dari Allah, dan hatinya akan merasa tidak tenang dengan perkara-perkara maksiat kepada Allah. Inilah kunci utamanya orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Penyandaran hatinya senantiasa hanya kepada Allah, tawakalnya hanya kepada Allah. Jadi dalam keadaan apapun, musibah apapun yang menimpanya, dia senantiasa kembalikan semua urusannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan bersangka buruk kepada Allah. Inilah karakter ciri-ciri orangnya. Jadi tidak disebutkan orangnya, tapi Nabi menyebutkan sifatnya. Inilah sifatnya. Jadi kalau mau masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, miliki sifat ini. Miliki 4 ini. Jangan meminta diruqyah sebagai bentuk kesempurnaan tawakal kita kepada Allah. Karena kalau kita meminta diruqyah, boleh jadi ini akan mengurangi tawakal kita. Jangan melakukan pengobatan dengan cara kai. Kemudian jangan bertatayyur. Kemudian yang keempat, hendaknya hanya kepada Allah kita sandarkan tawakal kita, dan jangan bertawakal kepada selain Allah. Jangan menyandarkan hati kita kepada selain Allah. Kemudian lihat ya, mendengar berita yang sangat gembira ini, lihat para sahabat itu berlomba untuk perkara kebaikan yang seperti ini. Para sahabat itu berlomba. Maka segera berdiri salah seorang sahabat yang bernama Uqasyah bin Mihsan. Dia pun berkata, "Ya Rasulullah, doakan saya agar saya termasuk di dalamnya." Lihat, berlomba mereka ya. Berlomba. Nabi segera katakan, "Kamu sudah masuk di dalamnya." Berita gembira tidak? Iya. Karena Nabi sudah tahu pada diri Uqasyah ini ada karakternya, sifat-sifat yang disebutkan tadi. Keutamaan para sahabat, berlomba mereka dalam perkara kebaikan. Ya Rasulullah, doakan saya, tidak mau ketinggalan, mau langsung ikut pada kebaikan itu. Kemudian setelah itu berdiri lagi yang lain, minta juga, ya Rasulullah saya juga dong, doakan juga saya.
Kata Nabi, kamu sudah didahului Ukasha. Nabi tutup ya, karena kalau Nabi buka, yang lainnya semua akan meminta. Sementara Nabi menginginkan mereka itu berusaha. Ya, selesai hadisnya ya. Selesai hadisnya. Ini sebenarnya kita persingkat penjelasannya, kita percepat karena waktu. Soalnya panjang penjelasannya, kalau kita mau baca semua syarahnya tidak akan selesai malam ini karena waktu kita terbatas. Baik adik-adikku sekalian, apa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini? Banyak ya, banyak sekali. Dari hadis ini dapat kita melihat kemuliaan para sahabat. Dari hadis ini kita dapat melihat mulianya para sahabat itu. Mereka adalah orang-orang yang bersih dari rasa ingin dipuji. Sifat riya menunjukkan betul-betul hati mereka bersih dan penuh dengan keikhlasan. Di awal hadis ini, sahabat segera mengatakan, saya melihat bintang jatuh tapi saya tidak sholat malam. Tidak mau dia dipuji karena memang dia tidak melakukannya. Dan kita melihat juga antusiasnya para sahabat menginginkan sebuah kebaikan, sehingga mereka gelisah ingin mengetahui siapakah orangnya akan mendapatkan kemuliaan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Tidak tenang mereka kalau ada sebuah keutamaan dan mereka belum bisa meraihnya, tidak tenang mereka. Ini menunjukkan jiwa mereka adalah jiwa-jiwa yang bersih, jiwa yang suci, bukan jiwa yang kita ceritakan kemarin seperti jiwa-jiwa lalat yang hanya senang di tempat-tempat yang kotor, di tempat yang suci, di tempat majelis ilmu, seperti ada batu, ada api di pantatnya, gelisah, sudah mau cepat. Tapi kalau di tempat-tempat yang kotor, penuh dengan maksiat, musik-musik, nyanyian, aurat-aurat yang dipertontonkan, sampai-sampai dia lupa makan, mulutnya menganga, matanya melotot di tempat itu. Ini adalah jiwa-jiwanya lalat, jiwa yang kotor, jiwa yang busuk, yang hanya senang di tempat-tempat yang busuk. Adapun jiwa para sahabat, adik-adikku sekalian, luar biasa, luar biasa. Lihat, semua pelajaran kita yang berkaitan dengan para sahabat luar biasa ya, luar biasa. Mereka saling berlomba, saling berpacu untuk meraih kemuliaan, menjadi yang terdekat di sisi Allah, menjadi orang yang termulia, tertinggi di sisi Allah. Jiwa besar, jiwa yang suci, jiwa yang bersih yang mereka miliki. Kemudian banyak lagi, tetapi waktu kita sangat terbatas. Hanya itu yang bisa kita sampaikan adik-adik sekalian di malam hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menambah ilmunya kepada kita seluruhnya dan memberi kita keistiqomahan untuk senantiasa berjalan di atas jalan yang Allah ridhoi sampai kita berjumpa dengannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala golongkan kita seluruhnya ke dalam golongan hamba-hambanya yang akan masuk ke dalam surganya tanpa hisab dan tanpa adab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.